Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Diana Setu Aji dengan NPM 19104059, Vinatri Lestari dengan NPM 1910104095, Krisnanda Kurnia Putranto dengan NPM 19104124. Izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peran Direksi dalam Manajemen Risiko. Materi yang pertama tentang pengertian risiko dan manajemen risiko. Jadi, risiko itu merupakan terjadinya sesuatu yang tidak diduga atau tidak diinginkan dan dapat mengakibatkan suatu kerugian. Risiko memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Kemudian untuk pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Fungsi tersebut mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasi, menyusun, memimpin atau mengordinir, dan mengawasi termasuk mengevaluasi program penanggulangan risiko. Jenis-jenis risiko. Menurut sifatnya, risiko dapat dibedakan ke dalam 5 hal. Yang pertama, risiko yang tidak disengaja atau risiko murni, yaitu risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, pengacauan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah risiko yang disengaja atau risiko spekulatif. Adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, seperti risiko hutang piutang, perjudian, perdagangan berjangka, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu risiko fundamental. Adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang, seperti banjir, angin topan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu risiko dinamis, adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi, seperti risiko keusangan dan risiko penerbangan luar angkasa. Kebaikannya disebut risiko statis, seperti risiko hari tua, risiko kematian, dan sebagainya. Kemudian menurut sumber atau penyebab timbulnya, risiko dapat dibedakan dalam 2 hal, yaitu risiko intern dan risiko ekstern. Risiko intern ini risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aset karena ulah karyawan, kecelakaan kerja, mismanagement, dan sebagainya. Kemudian jika risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan kebijakan pemerintah, dan sebagainya.